Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan pelajari mengenai Disruptive Response Planner. Ini adalah metode untuk merencanakan tanggapan terhadap adanya disrupsi. Saya Teduh Dirgahayu, pada program studi informatika program Magister, Universitas Islam Indonesia. Metode Disruptive Response Planner ini digunakan untuk memetakan kemungkinan tantangan disrupsi akan terjadi dan kemudian mengidentifikasi opsi tanggapan bisnis terhadap tantangan disrupsi tersebut. Metode ini terdiri dari dua tahap. Pada tahap pertama, kita mempertimbangkan setiap variabel disrupsi model bisnis, yakni Customer Trajectory, Disruptive Scope, dan Outer Incumbent. Kemudian pada tahap kedua, kita menentukan tanggapan petahana, atau Incumbent Response, terhadap disrupsi. Berikut ini penjelasannya secara lebih rinci. Langkah pertama adalah pertimbangan Customer Trajectory atau lintasan pelanggan. Pada langkah ini, dipertimbangkan siapakah pelanggan yang kemungkinan besar akan mengadopsi tawaran penantang. Jika berhasil, bagaimana pasarnya akan menyebar dari sana? Lintasan pelanggan dapat berupa outside in atau inside out. Pertimbangkan, manakah lintasan pelanggan yang akan terjadi. Berikut ini pertanyaan-pertanyaan lanjutan terkait lintasan pelanggan. Pertanyaan dikelompokkan menjadi tiga, yakni, siapa yang pertama, siapa selanjutnya, dan apa pemicunya. Jika lintasan pelanggan adalah outside in, pertanyaan yang lebih spesifik adalah, siapa yang paling termotivasi, tetapi tidak mampu membeli produk atau layanan Anda? Manakah dari rintangan ini, harga atau akses, yang menjadi penghalang terbesar bagi mereka? Pada rintangan mana penantang membantu mereka untuk mengatasinya? Dan, kapan penantang akan mulai menjangkau pelanggan Anda? Jika lintasan pelanggan adalah inside out, pertanyaan yang lebih spesifik adalah, siapa pelanggan Anda yang paling tertarik dengan tawaran penantang? Adakah rintangan untuk adopsi awal mereka, misal, keandalan belum terbukti? Adakah pelanggan yang tidak masalah dengan rintangan itu? Dan, mana subsegmen lain yang juga akan tertarik pada tawaran penantang? Kemudian kita jawab pertanyaan terakhir, baik untuk lintasan outside in maupun inside out. Apa inovasi yang ditawarkan penantang, misal, harga lebih murah atau fitur ditingkatkan? Dan, bagaimana visibilitas atau cara pelanggan bisa mengetahui inovasi tersebut, misal, konferensi pers, pemasaran, atau distribusi geografis. Langkah kedua adalah pertimbangan disruptive scope atau lingkup disrupsi. Pada langkah ini dipertimbangkan, berapa besar pasar, atau berapa banyak pelanggan, yang kemungkinan besar akan beralih ke penantang, ketika penantang sudah mapan. Ada tiga aspek yang harus dipertimbangkan lebih rinci, yakni, kasus, segmen pelanggan, dan efek jejaring. Pada aspek kasus, pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Dalam situasi apa pelanggan akan membeli produk Anda? Dalam situasi apa mereka akan menggunakannya? Dalam situasi apa penantang lebih disukai pelanggan? Dan, dalam situasi apa penawaran Anda lebih menguntungkan? Pada aspek segmen pelanggan, pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Identifikasi segmen pelanggan di mana Anda dan penantang bersaing. Kemudian, untuk setiap segmen, pertimbangkan apakah bisnis penantang sangat menarik dibandingkan bisnis Anda. Dan pada aspek efek jejaring, pertimbangkan pertanyaan berikut. Bagaimana suatu segmen pelanggan akan menarik segmen pelanggan yang lain? Langkah ketiga adalah pertimbangan outer incumbent atau petahana lain. Sangat penting untuk juga mempertimbangkan bisnis petahana yang lain. Pertimbangkan, bagaimana mereka akan terpengaruh dan menanggapi penantang. Ada tiga aspek yang harus dipertimbangkan lebih rinci, value train, substitusi, dan peningkatan. Value train adalah value network dalam skala yang lebih kecil, yakni penciptaan nilai atau manfaat dalam suatu bisnis. Pada aspek value train, pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Produk atau layanan apa yang paling mirip dengan penantang? Manakah jenis industri yang dapat terganggu jika model bisnis baru berhasil? Pada aspek substitusi, pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Jika pelanggan mulai membelanjakan lebih banyak uang untuk produk atau layanan penantang, di mana mereka akan membelanjakan sedikit uang? Jika pelanggan mulai menghabiskan lebih banyak waktu pada penantang, di mana mereka menghabiskan sedikit waktu?
Jika kinerja dan kualitas produk penantang terus menjadi jauh lebih baik, apa produk atau layanan yang mungkin akan tergantikan? Di sini diasumsikan bahwa pelanggan hanya mengalokasikan uang dan waktu yang terbatas untuk suatu jenis produk atau layanan. Jika uang atau waktu tersebut sebagian besar sudah dibelanjakan pada suatu produk atau layanan, maka tinggal sedikit uang atau waktu yang bisa dibelanjakan untuk produk atau layanan lain. Dan pada aspek peningkatan, pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa kebutuhan pelanggan yang dipenuhi oleh penantang? Siapa lagi yang juga memenuhi kebutuhan itu? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Setelah kita menjawab berbagai pertanyaan pada langkah-langkah sebelumnya, kita kini mempunyai cukup informasi untuk menentukan tanggapan terhadap disrupsi. Langkah keempat, atau terakhir, adalah penentuan incumbent response atau tanggapan petahana. Terdapat 6 opsi tanggapan, yang dapat dibedakan dalam 2 kelompok besar. Kelompok pertama adalah petahana menjadi disrupsi. 3 opsi yang tersedia adalah: pertama, acquire, di mana petahana mengakuisisi penantang. Facebook mengakuisisi WhatsApp karena WhatsApp dipandang sebagai penantang yang dapat merebut waktu pelanggan menggunakan Facebook. Kedua, launch, di mana petahana meluncurkan bisnis lain sebagai penantang independen. Jejaring hotel mewah seperti Ibis mengeluarkan hotel versi budget untuk bersaing dengan hotel-hotel bertarif murah. Dan ketiga, split, di mana petahana memecah model bisnis penantang. Ketika Apple meluncurkan iPhone, Google baru memiliki sistem operasi Android dan belum mempunyai perangkat keras smartphone. Google kemudian melisensikan Android kepada Samsung, Sony, dan HTC untuk dapat mengembangkan perangkat kerasnya. 3 opsi yang tersedia adalah: pertama, refocus, di mana petahana fokus pada pelanggan yang dapat dipertahankan. Kemunculan bisnis e-book membuat Barnes & Noble harus berfokus pada penjualan buku cetak untuk anak-anak dan buku-buku yang kaya dengan visual elemen, misal, buku fotografi, seni, dan traveling. Kedua, diversity, di mana petahana melakukan diversifikasi portofolio produk dan layanannya. Fuji mengeluarkan produk-produk perangkat kesehatan dan pencitraan medis ketika fotografi film tidak lagi dapat bersaing dengan fotografi digital. Dan ketiga, exit, di mana petahana akhirnya menyerah dan harus segera keluar untuk menghindari kerugian yang semakin besar. Demikian tadi penjelasan mengenai disruptive response planner, suatu metode untuk merencanakan tanggapan terhadap adanya disrupsi. Terima kasih, saya Teduh Dirgahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.